Selamat datang di BTC Podcast, Beyond the Character Podcast. Lewat podcast ini kita akan mendengarkan obrolan seru yang akan membahas tentang satu tokoh Alkitab yang tentunya dengan fakta-fakta yang sangat menarik maupun pelajaran yang kita dapat ambil dalam kehidupan kita sehari-hari dan khususnya bagi kita sebagai orang muda. Jadul bukan berarti ketinggalan zaman, karena Alkitab selalu up to date. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Oke, Shalom. Selamat datang di dalam podcast singkat terkait dengan Daniel 6. Jadi ini menarik sekali Daniel 6. Karena ini berbicara tentang politik, ya, perkembangan politik seperti yang kita ketahui sekarang. Kalau kita bicara tentang politik, itu bisa panjang sekali. Ya, politik Indonesia saja panjang sekali. Apalagi politik sekarang di Rusia dan Ukraina. Jadi kalau kita membahas tentang Daniel 6, saya yakin pembahasan kita akan sangat menarik. Jadi Darius adalah Raja Media Persia. Dan di sini kita bisa melihat ada anak Tuhan yang menjadi bagian dari kerajaan Darius. Bagaimana menurut teman-teman? Di kerajaan Media Persia ini sangat unik ya. Jadi setelah Babylon runtuh, Media Persia menggantikan kerajaan Babylon. Nah, kerajaan waktu itu, pada zaman itu kerajaan yang global atau mendunia. Jadi bukan hanya di satu wilayah tertentu atau di suatu letak geografis tertentu, tapi seluruh dunia dikuasai oleh kerajaan Media Persia. Jadi Raja Darius merupakan raja dunia, raja yang sangat berkuasa pada saat itu. Dari saya sendiri juga ada beberapa hal yang sangat teraplikasi dengan baik sampai di zaman ini, khususnya kita sebagai orang-orang percaya bagaimana melihat perkembangan zaman dan tuntunan Tuhan di setiap zaman, khususnya pada saat ada pergantian kepemimpinan sebagai umat-umat Tuhan. Ada suatu pelajaran penting di Daniel 6. Dari saya, poinnya mungkin yang saya dapat bagikan juga, bagaimana Raja Darius ini, ya, yang menguasai dunia, dia mendelegasikan kekuasaannya ini kepada 120 wakil raja. Jadi Darius ini kepemimpinannya ini terstruktur ya. Jadi dia memberikan ya tanggung jawabnya kepada 120 wakil raja. Dan dia juga angkat di atas 120 ini ada 3 wakil ya, ada 3 wakilnya yang membawahi 120 wakil raja ini. Dan termasuk Daniel ya, termasuk Daniel. Jadi sistemnya desentralisasi ya. Sistemnya desentralisasi. Betul. Berbeda dengan Babylon sebelumnya yang sentral, dan kita nggak pernah lihat cerita Babylon mengangkat wakil-wakil yang membawahi, karena ini seluruh dunia dan global. Jadi tipe dari Media Persia ini dia mendesentralisasi kekuasaannya kepada 120 kita bisa katakan gubernur atau wakil-wakil rajanya yang di 120 wilayah, dan dikasih delegasi. Itu sistem seperti desentralisasi yang kita kenal seperti sekarang. Berarti bisa dibilang ini kerajaan Media Persia ini adalah superpower di zaman dulu. Ya kan, superpower. Dan 120 wakil raja ini bisa jadi adalah seperti contohnya kalau dulu itu unit Soviet di masing-masing tempat, atau seperti Amerika sekarang di masing-masing tempat ada governornya. Jadi dia bisa berlaku. Jadi sebenarnya sistem pemerintahannya sudah sangat terstruktur seperti Edson bilang tadi ya, luar biasa ini. Ada 3 wakil raja yang membawahi 120 juga. Jadi ada lapisan-lapisan. Hanya satu lapisan, tapi ada 2 lapisan at least. Nah, di antara 2 lapisan itu juga kita melihat bahwa Daniel membawahi dari 2 wakil raja yang tadi. Jadi luar biasa lah Daniel ini. Jadi raja dan ada 3 wakil raja termasuk Daniel, dan Daniel membawahi 2 wakil raja itu dan 120 raja. Jadi bisa dibilang Daniel orang kedua waktu itu di dunia. Berarti boleh dibilang contohnya 120 bahagi 3, berarti di sini Daniel menguasai 40 wakil raja ya. 40 wakil raja. Kalau kita pikir-pikir secara kotor ya. secara 40 orang biasa begitu. Banyak ya. 40 bagian ya, 40 bagian ya. Ya. 40 bagian, dan juga dia menguasai dua wakil raja. 2 wakil raja yang lainnya.
Betul. Kemudian saya dapati juga dari antara ketiga wakil ini, kita lihat Daniel ini yang paling menonjol, kan? Daniel paling menonjol. Luar biasa Daniel ini ya, jadi sudah orang kedua, tapi sebenarnya dari tiga wakil ini dia paling menonjol ya, paling menonjol Daniel ini. Luar biasa Daniel pada zamannya itu. Yang menarik juga adalah Daniel ini dulu orang ketiga di Belzasar. Ingat cerita sebelumnya di cerita-cerita di Daniel 5, Daniel merupakan orang ketiga. Jadi bayangkan orang yang dulu berkuasa di pemerintahan atau di kerajaan yang berbeda dan diangkat lagi menjadi orang yang berkuasa nomor 2. Jadi biasanya kalau terjadi gitu. Iya, biasanya jarang terjadi ya. Kalau Jarang terjadi itu. Jarang itu. Ganti pemerintahan, ganti juga. Ganti pemerintahan biasa ganti semua ya. Jajarannya ganti juga. Apa yang kira-kira Daniel punya? Saya cuma bilang Daniel menonjol. Apa yang Daniel punya sehingga dia bisa seperti ini? Jarang kejadian yang jarang terjadi dipilih oleh kerajaan yang berbeda. Ini menarik yang kita akan diskusikan. Menarik karena kalau kita lihat sistemnya dulu itu pengangkatan pejabat publik itu diangkat oleh raja. Kalau sistem sekarang itu dipilih oleh masyarakat. Nah, jadi berarti ada sesuatu yang dilihat oleh raja. Berarti artinya di sini permainan perpolitikan yang dimainkan oleh orang-orang atau pejabat-pejabat publik dulu tidak sekeras permainan politik yang dimainkan sekarang, karena kalau sekarang itu mereka harus pencitraan dan seterusnya. Tapi kalau dulu itu yang penting mereka itu disukai oleh satu orang saja, raja. Mereka akan diangkat. Nah, berarti apa ini? Apa ini yang dilihat, yang disukai oleh raja dari hamba Tuhan Daniel? Kira-kira mungkin Brother Tilser bagaimana, Brother Tilser? Nah, dalam pandangan saya itu juga yang membedakan tokoh-tokoh seperti Daniel dan tokoh-tokoh seperti Yusuf dengan perpolitikan pada saat ini. Kalau sama seperti yang teman-teman bilang tadi, kalau sekarang terlihat seperti mereka mencalonkan diri, tetapi kalau pada saat dulu ada suatu hal yang dilihat oleh seorang yang berkuasa pada saat itu dan mereka akhirnya diambil. Jadi ada hal-hal tertentu di dalam sisi khususnya yang kita bahas sekarang ini Daniel, yang mana kita mau cari tahu kalau contohnya dalam pandangan raja, mengapa sebenarnya Daniel itu bisa sampai dipilih oleh raja, dan itu sangat jelas di ayat 3 kalau di bahasa Inggris, tapi di ayat 4 bahasa Indonesia dia bilang di situ ada suatu roh yang sangat sempurna di dalam diri Daniel, dan akhirnya raja memikirkan untuk sepertinya dia ini bagus ya. Jadi itu mungkin jadi harapan buat kita bahwa di dalam kehidupan kerohanian kita itu bukan cuma hanya berlaku di lingkungan spiritual kita, tetapi itu juga bisa berlaku di lingkungan bahkan pekerjaan kita. Namun situasi nggak mulus-mulus begitu aja. Jadi tadi kita sudah pelajari bahwa Daniel orang kedua dan diangkat menjadi wakil dari raja di antara orang yang paling dekat dari raja di antara yang lain, dan yang lain cemburu dan iri kepada Daniel. Dan mereka mencoba menggali-gali, mencari-cari apa kira-kira yang bisa jadi kesalahan Daniel sehingga mereka jatuhkan Daniel. Karena mereka nggak suka dengan Daniel punya posisi yang sangat dekat dengan raja. Ini sangat relate dengan kejadian kita sekarang kan, mungkin di kantor, di tempat kerja atau di organisasi yang lain. Ketika kita mencoba perform, ketika kita bekerja dengan baik, dengan hati, ada aja orang-orang yang mencoba mencari kesalahan atau mencoba iri dengan situasi kita. Ya betul ya, yang dikatakan David ya. Jadi kita untuk yang dunia sekarang ini di akhir zaman ya. Jadi dan kita heran ternyata politik saat ini yang menjatuhkan ya orang di atas, menjatuhkan itu ternyata sudah beribu-ribu tahun yang lalu sudah terjadi juga ya. Jadi jangan kita heran, kenapa ya manusia yang sekarang ini 2020 2022 bisa lakukan seperti ini ya. Jangan heran, ternyata zaman dahulu juga ini pada zaman Daniel seperti ini sudah terjadi. Itu dari saya. Saya masih merasa agak seperti tidak percaya
dengan perkataan orang-orang pada saat di buku Daniel pasal 6 ini, mereka katakan bahwa kita tidak menemukan suatu kesalahan untuk Daniel itu kalau dalam segi pekerjaan. Dengan kata lain, cara pandang mereka untuk melihat dunia profesional itu sama. Dan dari cara pandang yang sama itu, mereka mendapati bahwa orang ini nggak punya kesalahan. Dan menarik sekali, kesalahan hanya didapati pada saat dia berdoa kepada Tuhannya. Jadi, saya berpikir ternyata di dalam dunia profesional, setiap profesional itu bisa ditarik satu garis lurus yang mana setiap orang setuju bahwa orang ini sangat profesional di pekerjaannya. Tapi yang menariknya adalah meskipun saking profesionalnya orang tersebut, ada saja hal yang bahkan dalam hal ini imannya Daniel atau Allahnya Daniel atau mungkin kita bisa bilang agamanya Daniel dipermasalahkan. Ini menarik sekali. Bro Tilstra berbicara tentang profesionalitas ya. Kalau kita tarik ini pembahasan dalam profesionalitas, ini sangat menarik. Ini karena kalau kita lihat sejarah dari Daniel, dia itu pas masih muda telah menunjukkan bahwa dia memiliki karakter atau memiliki kemampuan intelijen yang lebih superior dari orang-orang lain yang kita ketahui bersama mengkonsumsi diet dari raja. Jadi dari dulu kita sudah tahu bahwa dia ini adalah orang yang pintar. Tapi bukan hanya pintar, berarti dia memiliki etikat yang baik, dia memiliki budaya kerja yang baik. Dan itu juga harus menjadi panggilan kita bersama-sama. Contohnya kalau kita berada di kantor, kalau kita adalah orang yang religious, kalau kita adalah orang yang kita sebutkan orang yang takut akan Tuhan, itu juga harus bersamaan, kita juga harus menjadi orang yang profesional di dalam pekerjaan kita. Yes. On time dalam submission tugas-tugas kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, dan seterusnya. Seperti Daniel. Bukan hanya profesional, tapi ini yang menarik adalah Daniel berada di dalam lingkungan politik. Ini yang selama ini menjadi tabu bagi beberapa orang Kristen, bahwa seharusnya orang Kristen nggak boleh ikut campur dengan politik. Nah, ini menarik. Seharusnya kita nggak boleh sentuh-sentuh yang namanya politik. Tapi kalau kita lihat tokoh-tokoh di Perjanjian Lama, khususnya Daniel yang kita pelajari hari ini, dia mempunyai kekuasaan politik, dan ternyata Daniel bisa membuktikan bahwa walaupun dia berada di lingkungan politik yang dalam tanda kutip mungkin banyak orang anggap sebagai suatu dunia yang kotor, tetapi Daniel bisa didapati benar, bisa didapati setia kepada Tuhan. Jadi menarik, ini satu hal yang menarik. Saya ingat dulu ada orang bilang bahwa untuk menjadi bermanfaat di dalam politik itu sangat baik. Kenapa? Karena kita nggak perlu keluarkan banyak uang, hanya dengan tanda tangan kita bisa membantu banyak orang. Dengan tanda tangan kita bisa menyekolahkan banyak orang. Jadi sebenarnya pandangan pribadi saya, politik dan dunia kekristenan, selama orang itu memiliki karakteristik yang tadi sudah disebutkan seperti Daniel, itu bisa jadi suatu berkat bagi banyak orang gitu. Justru kalau orang-orang politik yang masuk adalah orang-orang yang jahat, maka hancurlah dunia kita. Ada juga yang pernah katanya kalau menggunakan uang saya tidak mampu memberi makan banyak orang. Tetapi dengan keterlibatan saya di satu organisasi itu bisa memberi makan lebih banyak orang yang bahkan saya tidak bisa beri makan dari uang saya. Dan kalau saya secara pribadi melihat dari Daniel ini, jika saya ditempatkan di posisi Daniel, khususnya di Daniel 6 ini, ada beberapa hal yang agak berbeda dengan saya hidup pada saat ini, yang mana kalau di Daniel, mungkin kita bisa sama-sama tahu bahwa dia itu dan beberapa teman-temannya dibuang di sana, dengan kata lain dia tidak punya pilihan, dan untuk semua tugas dan tanggung jawab yang dia alami di sana juga dia tidak mempunyai pilihan untuk hal tersebut. Dan meskipun seberapa sedikitnya pilihan yang dia punya, bahkan dia harus menerima pilihan untuk bekerja di pekerjaan di kerajaan ini, bahkan sampai di kerajaan kedua ini di buku Daniel telah tetap melakukan sebaik mungkin pekerjaan yang dia dapati. Dan mungkin saya bisa refleksi dalam kehidupan saya bahwa terkadang saya
tidak bertujuan untuk pergi ke tempat ini. Contohnya, terkadang mungkin saya dapat pekerjaan ini, tetapi saya memiliki tujuan untuk masuk di perusahaan A atau B atau C. Tetapi dengan Tuhan menempatkan saya, contohnya di perusahaan yang sekarang, saya harus berpikir bahwa sama seperti Daniel, Tuhan mempunyai suatu tanggung jawab yang mana Dia percayakan pada saya untuk mengerjakannya di pekerjaan yang sekarang, yang mana mungkin dari hal itu ada satu kata yang mungkin kita sama-sama bisa ambil, yaitu bersyukur. Misalnya Bro Tilsa tadi mengatakan tentang Daniel adalah orang bukan dari orang situ, orang dari luar yang dibuang di situ. Nah, berarti ini menunjukkan kualitas Daniel yang luar biasa ya. Seharusnya dia tidak kalau kita lihat orang normal, susah untuk dia memiliki posisi itu. Tetapi kita tidak bisa menutup kepintaran, kita tidak bisa menutup kualitas Daniel. Artinya, kalau kita ingin digunakan oleh Tuhan, Tuhan akan menggunakan kita. Namun, kalau dari saya sih, jangan selalu kita berpikir bahwa ketika Tuhan ingin menggunakan kita, kita akan ditempatkan di posisi seperti Daniel. Artinya bisa juga Tuhan akan menempatkan kita di tempat-tempat yang lain. Tidak harus selalu di posisi kepemimpinan, ya, atau di posisi teratas. Menarik juga sini, tadi dikatakan Daniel seorang pembuangan bisa mendapatkan posisi seperti itu dalam pemerintahan. Jadi bagi saya ini betul ya, ada ayat yang mengatakan bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Walaupun memang tidak ada background latar belakang pemerintahan, mungkin disebut orang buangan ya. Kalau kita mungkin sekarang orang kampung lah ya. Orang kampung mungkin pedalaman, tapi betul ya, ayat itu mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau gunakan kita dimanapun kita berada, itu pasti akan terjadi. Nah, itu akan terjadi. Kesalahan yang dibuat Daniel cuma satu, tentang ibadahnya dengan Tuhan. Jadi saya bayangin kalau kita Edson atau Bro Ian dicari kesalahan-kesalahan di kantor, mungkin kita atau saya pun pribadi banyak kesalahan, oh sering telat, oh begini. Tetapi Daniel ketika dicari profesionalitas, karakter, hanya satu yang didapati bahwa dia bisa dilaporkan atau bisa dipermasalahkan, yaitu tentang ibadahnya. Ibadah itu sebenarnya bukan masalah pada awalnya. Itu dibuat-buat menjadi masalah. Artinya kalau kita mengikuti undang-undang yang sebelumnya, sebelum ada revisi dari undang-undang, itu sebenarnya tidak masalah. Tetapi karena orang ngebet sekali, orang itu pengen sekali mencari kesalahan Daniel, maka mereka membuat itu. Dan sebenarnya bagaimana ya? Kalau saya baca buku Daniel, at least sampai pasal 6 ini, saya bisa katakan raja-raja di buku Daniel itu cukup berani. Nebukadnezar, Belsasar, bahkan sampai sekarang Darius. Mereka lebih memperhitungkan orang buangan daripada penasihat-penasihat mereka untuk duduk di posisi itu, ataupun penasihat-penasihat dari papa mereka mungkin, dari opa mereka mungkin yang sudah ada sampai saat itu, tetapi mereka masih mengconsider ini ada orang buangan yang lebih dari. Jadi kayak mereka berpikir bahwa di satu sisi kita mungkin ada perspektif negatif tentang raja-raja itu, tapi di sisi lain ada perspektif positif, yaitu raja-raja ini tidak segan-segan untuk menganggap orang yang bukan dari kalangannya untuk ada di posisi itu. Dan cara orang-orang yang menjebak Daniel di dalam hal ini itu sangat geli kalau menurut saya, karena mereka menggunakan raja untuk supaya hal mereka bisa tercapai, dan mereka katakan bahwa hanya dalam 30 hari. Jadi kalau dalam 30 hari nggak boleh menyembah Allah yang lain. Seakan-akan mereka nggak punya Allah. Tetapi apakah tidak mungkin bagi orang Kasdim untuk tidak punya Allah? Mereka juga punya Allah yang lain. Jadi dalam pikiran mereka, oh mungkin dalam 30 hari saya bisa excuse dengan Allah saya ya untuk tidak menyembahnya. Tapi kalau Allah Daniel nggak boleh begitu. Ada suatu ketimpangan masalahnya di sini. Di sini kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang memiliki hati yang jahat bisa berkompromi. Artinya kalau undang-undang ini dilaksanakan, mereka juga tidak bisa berdoa. Betul. Berarti lihat,
seberapa jauh mereka rela untuk mengorbankan prinsip mereka sendiri. Artinya orang yang memiliki hati yang keji seperti orang-orang ini, kalau menurut saya sudah tidak ada prinsip lagi. Prinsip mereka adalah kepentingan pribadi mereka untuk memiliki kekuasaan. Kalau menurut saya, dan itu sangat bahaya. Oke, menarik juga ya di sini. Para orang pemerintahan pada waktu saat itu. Yang menariknya juga di sini, waktu Daniel mendengar peraturan yang baru ini yang dikeluarkan, apa yang dia lakukan? Dia berdoa, ya, dia berdoa dan memuji Allah. Bayangkan ini ya, Daniel orang kedua, terus yang mau jatuhkan dia ini yang di bawah-bawahnya dia. Sebenarnya kita mungkin kalau sekarang ya, oh saya orang kedua, saya bisa menghadap raja. Kenapa ini? Saya nggak nyaman dengan peraturan ini. Pasti di bawah-bawah saya ini nih yang buat peraturan seperti ini. Bisa pecat mereka, bisa pecat, ini membuat saya ini tidak nyaman. Tapi bagaimana reaksi Daniel ya ketika mendengar ini? Kalau saya duga ini, Econ, seru ya? ini bisa jadi ini mereka membuat ini di belakang Daniel. Artinya tiba-tiba mereka membuat ini. Tidak ada diskusi dengan Daniel. Makanya pas Daniel dengar sudah keputusan raja, berdoa Daniel. Langsung berdoa. Itu luar biasa sekali ya bagaimana respon dari Daniel ya ketika mendengar peraturan ini. Tapi aturan ini dibuat oleh orang-orang yang mencoba cari muka, atau dalam tanda kutip cari muka, mengagung-agungkan raja, karena mereka dalam 30 hari mereka membuat aturan tidak boleh ada orang yang menyembah siapapun, dewa manapun, kecuali kepada raja. Jadi kadang-kadang mungkin kita dalam posisi itu, kita dalam posisi di bawah, kita mungkin coba cari-cari muka ke atasan kita. Atau mungkin kalau kita sudah di atas, kita senang kalau ada orang puji-puji kita, atau senang kalau ada orang yang angkat-angkat kita. Jadi ini berbahaya di dua posisi, yang sebagai profesionalitas atau sebagai umat Tuhan. Tidak boleh kita melakukan dua hal ini, cari muka atau senang dengan orang angkat-angkat kita. Karena itu justru awal kejatuhan atau sesuatu yang berbahaya. Daniel juga mungkin bagi beberapa orang yang hidup di zaman ini menganggap Daniel ini memiliki iman yang ekstrim. Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi jika dia tetap masih berdoa, tetapi faktanya di ayat 11 bahasa Indonesia, dia masih tetap berdoa, dan frekuensi doanya itu dia tidak kurangkan, atau dia tidak lebihkan malah. Karena sebagian besar orang mungkin memikir pada saat saya dalam kesulitan, saya harus tingkatkan berdoa, lebih sering berdoa. Tetapi Daniel sungguh seorang yang sangat ekstrim, yang mana sebenarnya apa yang Daniel lakukan itu seharusnya menjadi normal religion. Pada saat seseorang di dalam susah atau di dalam senang, pada saat di dalam susah dia berdoa 6 kali, pada saat di dalam senang juga sebenarnya harus berdoa. Jadi saya berpikir, mengapa Tuhan bisa mengizinkan kesusahan-kesusahan untuk kita bisa alami, itu adalah supaya kita bisa berdoa sebagaimana seharusnya kita berdoa. Karena kalau tidak ada hal itu, mungkin kita akan tetap pada kehidupan kerohanian yang sekarang. Dan saya bisa katakan dari contoh Daniel ini, itu sangat, bukan sangat, tetapi agak jarang untuk ditemukan pada saat ini secara nature manusia. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, saya yakin kita bisa tetap melaksanakan kehidupan beragama kita, tidak terpengaruh dari keadaan sekitar kita yang menekan. Menarik ya, saya setuju tadi yang dikatakan Saudara Tilstra, yang mungkin jadi pelajaran juga bagi kita, bagaimana kita melihat iman Daniel ya. Kita lihat iman Daniel. Ini kalau kita bicara manusia sekarang ya, Daniel itu 1x1 memang berat. Oh, ini peraturan ini. Oh ya udah, kalaupun saya masuk lubang goa singa, saya mau langsung dipenggal kepala, saya mau apapun konsekuensinya. Oke, 1x1. Tetap ya dia berdoa bagaimana. Jadi poin yang saya bisa dapatkan, iman Daniel, dia tahu bagaimana Tuhan pasti akan menyertai dia. Luar biasa kita ya. Kalau kita sekarang mungkin, udah grogi duluan ya. Kalau bahasa kaum muda sekarang, walaupun saya mungkin beribadah terus ya, berdoa, ini masalahnya ini masuk ke gua singa, ini bahaya, langsung mati ini. Tapi buat Daniel tidak ada kata grogi. Oh,
bagaimana konsisten saya, bagaimana saya berdoa, ya, saya meminta beribadah, memuji Tuhan. Seperti itu yang harus saya lakukan. Luar biasa ini Daniel. Kita bisa ikuti ya sebenarnya praktikal dari Daniel ini. Sangat geli juga kalau saya baca seterusnya. Kayak kalau teman-teman baca di ayat 12, dia bilang kayak mereka itu mencoba untuk, pada saat mereka lihat, oh sana Daniel udah mau berdoa. Jadi kayak mereka bergegas untuk supaya ketangkap tangan. Jadi saking nggak tahu ya, saking bencinya, tapi kalau saya boleh katakan saking geliknya saya membaca hal ini, kayak kok sebegitunya sih. Dan mereka adalah orang-orang yang memberitahukan hal itu kepada raja sendiri. Jadi mereka yang bikin peraturan itu, mereka yang minta raja untuk tanda tangan, kalau kita bisa bilang sekarang, peraturan itu, dan mereka yang pergi mendapati orang itu berbuat salah, dan mereka yang pergi kepada raja bilang, raja dia telah berbuat salah. Sebegitu maunya ya. Tapi raja juga di satu sisi dalam cerita ini kayak bagaimana ya, tidak bisa berkutik juga, karena kalau berdasarkan peraturan pada saat itu, apa yang udah dititahkan raja, kayak udah dimateraikan, ya itu nggak bisa bilang lagi. Dan akhirnya di situ kan raja baru sadar, ternyata mereka telah mempermainkan, dan ya sama-sama kita tahu ceritanya. Jadi seperti apa selanjutnya? Mungkin dari teman-teman ada poin lagi. Menarik sekali karena kali peraturan sudah dikeluarkan, tidak bisa ditarik kembali. Ini adalah sesuatu yang menurut saya agak aneh dengan sifat dari peraturan yang dikeluarkan. Peraturan yang dikeluarkan hanya 30 hari. Sangat temporari. Tetapi selama 30 hari, harus mati. Bagi mereka yang melanggar, tidak ada negosiasi. Jadi, memang peraturan ini terkesan sangat dibuat-buat, dan kalau kita lihat dari konteks yang besar, dibuat hanya untuk satu orang. Ya, satu orang. Bukan untuk siapa-siapa. Hanya untuk satu orang. Ya, ini yang membedakan kerajaan Media Persia dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Karena aturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh kerajaan Media Persia itu tidak bisa dicabut. Mungkin kalau kerajaan sebelumnya Babylon, itu masih tergantung raja atau tergantung penguasa pada saat itu. Bahkan kalau di kisah ini atau di cerita ini, bahkan raja ingin mencabut, dia tidak bisa mencoba cari-cari. Namun saya mau kembali sedikit, kenapa Daniel tahu aturan itu sudah dibuat, lalu dia masih berdoa dengan tempat yang terbuka. Maksudnya kenapa Daniel berdoa di tempat yang terbuka? Padahal kalau kita buka buku Matius, Tuhan bilang berdoa, tutup pintumu, di tempat yang tersembunyi, Tuhan yang melihat di tempat sembunyi, Tuhan akan membalas kepada kita. Bagaimana tanggapannya? Bro David, ini mungkin kalau saya lihat, ini ada beberapa kemungkinan. Dan kemungkinan yang saya lihat, salah satu kemungkinan yang saya lihat di sini adalah, bisa jadi Daniel sudah tahu bahwa ada pergerakan ini. Tetapi Daniel ingin melihat, Tuhan, kalau ini adalah kehendak-Mu yang jadi. Contoh satu. Dan Daniel percaya bahwa Tuhan akan Tuhan akan melakukan intervensi. Tuhan akan melakukan sesuatu yang di luar dari pemikiran Daniel dan bahkan raja dan bahkan orang-orang yang menjebak dia. Jadi bisa jadi Daniel, oke, Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, I trust you, apapun yang terjadi, I trust you. Tetapi saya tidak akan pernah menghentikan komunikasi saya dengan Tuhan. Jadi bisa jadi Daniel ingin melihat, atau bukan ingat, Daniel bilang kehendak-Mu yang jadi. Jadi di saat Daniel contohnya di dalam doanya dia bilang kehendak-Mu yang jadi, ini asumsi saya, dia memang he means it. Dia memang benar-benar percaya bahwa kehendak-Mu yang jadi. Beda dengan contohnya dengan saya. Saya kalau bilang kehendak-Mu yang jadi, seringkali kalau kehendak yang lain yang terjadi, saya kecewa. Tapi kalau Daniel, santai bro, slow. itu yang luar biasa, Aduh. Daniel, kalau berdasarkan karena Daniel orang Ibrani, dan yang kalau sama-sama kita baca di Daniel 1, syarat-syarat untuk menduduki kerajaan itu kan adalah dari keturunan raja. Dan kalau kita mundur lagi ke belakang, ternyata yang Daniel lakukan itu, dia hanya mengikuti apa yang at least keluarganya pernah katakan kepada dia. Pada saat bangsa Israel akan masuk kepada tanah Kanaan,
sebelum masuk Musa mengulangi semua peraturan-peraturan, dan salah satu peraturan atau perkataan Tuhan yang dikatakan lagi oleh Musa adalah jika bangsa Israel diizinkan untuk mengalami pembuangan, Tuhan katakan bahwa pada saat mereka berbalik kepadaku dengan cara berdoa menghadap aku akan mengembalikan mereka. Jadi berdasarkan apa yang Daniel tahu, yang dia alami pada saat itu adalah dia sementara dalam kondisi pembuangan, dia sementara mungkin dengan berdoa kita bisa tahu di sini dia sementara dalam suatu kegelisahan, tetapi dari kegelisahan tersebut dia mengklaim janji Tuhan yang dia dengarkan dari nenek moyangnya melalui perkataan Musa. Dia berdoa menghadap seperti sama yang telah diperintahkan itu ada di 1 Raja-Raja 8 ayat 48 sampai 9. Jadi Daniel masih mengingat apa yang telah diceritakan sebelumnya, apa iman-imannya yang sebelumnya, dan dia tidak membuang itu pada saat dia di dalam kesusahan di pembuangan. Brother Till, ini sangat menarik ya kalau kita lihat tentang kisah Daniel, karena ada banyak sekali pelajaran-pelajaran prinsip dan moral yang kita bisa ambil di dalam kehidupan kita sekarang. Baik itu untuk kehidupan kerohanian kita, kehidupan profesional kita, atau bahkan bagi mereka yang tertarik untuk masuk dalam politik. Ini sangat relevan ya, sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Bagaimana teman-teman yang Edson, David gimana? Ya, makanya cerita ini sangat menarik dan kita angkat untuk menjadi bahan diskusi kita, oleh karena ada banyak pelajaran yang bagus tadi yang menarik. Nah, cerita berlanjut, raja sedih ketika mendengar bahwa Daniel terjebak dalam aturan ini, karena dia tahu konsekuensi yang akan dihadapi, dan dia mencoba cari-cari celah-celah yang ada untuk membebaskan Daniel, namun tidak bisa. Orang pun menekan, orang-orang yang menjatuhkan Daniel itu tadi menekan bahwa raja ingat bahwa aturan media Persia tidak bisa dirubah. Dan saya agak sedikit punya kebingungan di sini. Raja kan sangat dekat dengan Daniel. Dia tahu Daniel punya kebiasaan beribadah. Karena ini kebiasaan itu kan sudah berlangsung lama, bukan hanya baru beberapa bulan belakangan, tapi sudah berlangsung lama. Raja sudah kenal Daniel seperti apa. Namun ketika dia membuat aturan, apakah dia tidak berpikir bahwa Daniel akan terkena dengan aturan itu? Karena respon ketika dia tahu Daniel sudah terjebak, dia sangat sedih dan bahkan sangat murung berpuasa untuk Daniel. Ya, ini menarik. Ini menarik juga. Saya juga penasaran sebenarnya ya. Apa mungkin ini menurut saya mungkin ya? Apa mungkin Daniel ini kaum minoritas ya? Mungkin kaum minoritas dalam tanda kutip dia orang buangan ya. Mungkin ya hanya ya tergolong sendirilah. Selain dari itu mungkin ya orang-orang pemerintahan, wakil semua. Jadi saya rasa dia tidak sadar karena mungkin kaum minoritas yang mungkin kecil, orang buangan. Kalau kita, siapa sih kamu? Ya mujur-mujuran kamu mungkin sebelumnya diangkat orang kedua, terus sampai sekarang dengan saya juga diangkat ya. Nah itu menurut saya. Kalau menurut saya bisa jadi ini ada satu kemungkinan yang tidak tertulis tapi asumsi. Kalau kita lihat dulu itu di saat dibandingkan kemampuan intelektual dari orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi, itu kemampuan intelektual dan mental mereka itu di bawah. Bisa jadi Raja Darius juga tidak sadar atau lupa, ya walaupun dia sangat dekat dengan Daniel, bisa jadi dia lupa dan dengan kelemahan pemikirannya itu dikapitalisasi oleh orang-orang yang ingin menjebak Daniel. Oh, raja lupa, raja lupa. Ayo, kita laksanakan ini. Jadi bisa jadi karena kalau kita baca ini, ketika David bertanya, itu bisa seakan-akan raja ini licik atau seakan-akan raja ini. Tetapi jangan lupa bahwa yang menulis buku Daniel adalah Daniel itu sendiri. jadi tidak mungkin Daniel seorang dengan kapasitas intelektual yang tinggi, dia tidak melihat bahwa raja ini licik. Berarti kalau dia tidak melihat raja ini licik, berarti memang raja ini memang tidak tahu. Kalau itu dari saya.
terkait Raja Darius ini juga di satu sisi agak sedikit bagaimana kalau menurut saya, karena setelah dia mengetahui apa yang akan terjadi kepada Daniel, dia katakan bahwa Allahmu yang engkau sembah secara terus-menerus yang akan menyelamatkan kau. Dan kita tahu sama-sama ceritanya, setelah satu malam berlalu, besok harinya pagi-pagi benar, dia langsung bergegas untuk melihat. Dan pertanyaan yang pertama yang dia keluarkan itu adalah, apa benar Allahmu yang terus-menerus engkau sembah telah menyelamatkanmu? Jadi seakan-akan kalau saya baca, ada sisi yang timpang di dalam kepercayaan di sini. Di satu sisi adalah dia sangat percaya dengan perkataannya sebelum Daniel masuk ke gua singa. Di sisi lain, pada saat Daniel sudah masuk ke gua singa, terlihat seperti dia mempertanyakan Allahnya Daniel. Yang mana yang saya bisa ambil kesimpulan bahwa ya sebenarnya tidak ada yang perlu diharapkan lebih banyak daripada Darius ini, karena Darius adalah orang Media Persia. Kalau yang berbicara begitu mungkin orang Yahudi atau orang Ibrani atau orang Israel. Nah, itu mungkin yang kita perlu pertanyakan, gimana ini kepercayaan dengan Allah? Tetapi, ya, karena Darius itu adalah orang Media dan Persia dan bahkan mungkin mengenal Tuhannya hanya lewat Daniel, ya menurut saya agak-agak wajar kalau dia bilang sebelumnya dia percaya Allahnya Daniel bisa menyelamatkan, tetapi selanjutnya dia rupa mempertanyakan Allahnya Daniel apakah masih bisa menyelamatkan atau tidak. Saya ingin sedikit kembali ke beberapa scene sebelumnya. Jadi waktu mereka melaporkan Daniel, apa yang mereka bilang ke raja? Dia bilang Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Jadi bayangkan Daniel tadi yang sudah kita pelajari di awal, Daniel orang kedua dengan posisi paling tinggi setelah raja. Namun ketika dilaporkan atau sepertinya Daniel juga atasan mereka, atasan orang-orang yang melaporkan ini. Jadi waktu mereka melaporkan, mereka bilang Daniel orang buangan. Jadi bayangkan identitasnya dulu atau itu masih di bawah sampai sekarang. Masih sedikit, menurut saya sedikit rasis orang-orang itu terhadap Daniel. Menarik juga ya, tadi disinggung tadi, Saudara David bilang, kalau raja ini sedih ya, waktu Daniel diberi hukuman ya. Raja sedih waktu Daniel diberi hukuman. Ini pelajaran yang saya bisa petik dari kejadian ini, bagaimana status Daniel saat itu ya, orang buangan, tanda kutip bagi pada wakil-wakil ya. Jadi untuk wakil-wakil raja itu, Daniel ini seorang buangan ya, orang yang ya pedalaman. Tapi kita lihat respon raja ketika dia kena hukuman Daniel, raja itu sedih. Jadi saya dapat kesimpulan di sini, ketika kita mungkin berada di posisi yang di atas ya, kita berada di posisi di atas, bagaimana kita harus care, peduli kepada di bawah-bawah kita ya. Apapun mereka ya, latar belakang mereka ya, walaupun mungkin mereka tidak sekolah ya, tidak tamat SD, SMP, SMA, makan apapun itu, tetap raja ini peduli ya, raja ini peduli. Darius peduli kepada Daniel. Makanya sampai dia menangis ya, sedih dia, puasa malahan ya raja ini. Tapi bagi para wakil ini orang buangan ini, aduh, ini kayak ampas ini kalau orang sekarang kita bilangnya cuma ampas-ampas doang ini. Nah, itu sih yang saya bisa dapatkan ya poinnya. Saya ingin menunjukkan optik atau apa yang ingin dipertunjukkan oleh pengkhianat oleh orang yang ingin menjebak yang mereka ini, karena begini, kenapa hukumannya tidak dibunuh saja? Kenapa harus dimasukin di dalam lubang singa? Coba kita lihat optik yang ingin dipertontonkan oleh si pengkhianat ini. Mereka ingin menunjukkan bahwa si orang buangan ini memang pertama, dia tidak layak untuk berada di tempat itu. Kedua, dan yang kedua, cara dia akan dibunuh itu harus dengan cara yang memalukan atau cara yang sangat sadis. Tapi itu justru menjadi jebakan buat mereka sendiri, karena contoh begini, kalau hukumannya langsung dipenggal saja kepala Daniel, itu langsung mati Daniel. Tidak seperti ini ceritanya. Ya, betul. Tapi mereka justru ingin mempertontonkan sesuatu yang sangat kejam, akhirnya justru jadi buah si malakama buat mereka, jadi cilaka buat mereka, karena ketika saya membayangkan Tuhan membuat singa-singa itu kenyang. Dan seperti yang kita tahu,
binatang apapun, termasuk kita, kalau ada makanan yang sangat lezat, apapun di depan kita, tapi kalau kita kenyang, kita tidak mau makan. Jadi kalau menurut saya, bagaimana kuasa Tuhan yang bisa memutarkan Iya, betul, situasi betul. yang sangat luar biasa, yang justru yang harusnya menjadi kecelakaan bagi Daniel, tapi justru jadi berkat bagi banyak orang. Daniel orang yang sangat detail. Jadi saya ingat kalau kita balik ke cerita tentang Sadrak, Meshak, Abednego, waktu mereka keluar dari dapur perapian, Daniel menuliskan bahwa tidak ada bau hangus sedikit pun, tidak ada bau hangus sedikit pun, tidak ada yang terbakar sedikit pun, bahkan baju pun tidak ada. Nah, waktu Daniel ditarik di gua singa, keluar dari gua singa, Daniel juga mengatakan tidak terdapat luka apa padanya. Jadi saya membayangkan bahwa di gua singa itu lumayan tinggi untuk jatuhnya. Daniel orang yang sudah tua, ketika dilemparkan saja mungkin ada lecet atau luka, tapi ini Daniel orang yang sangat detail dan bahkan ditulis nggak terdapat luka apapun padanya. Jadi kenapa Daniel menuliskan hal-hal detail ini? Karena Daniel ingin menekankan bahwa berkat atau perlindungan Tuhan itu 100%, bukan 80% atau 70% kepada kita, tapi 100%. Seluruhnya Tuhan lindungi, atau seluruhnya kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan berkati kita. Di hal yang lain saya juga dapat per saat ini adalah kalau teman-teman masih ingat bagaimana cerita Saulus bertemu dengan Yesus di jalan ke suatu tempat yang dia mau aniaya orang-orang di situ, dan akhirnya Tuhan berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Sebenarnya Saulus kan mau pergi aniaya anggota-anggota gereja atau gereja, tetapi sangat menarik perkataan Tuhan pada saat Tuhan bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi kayak Tuhan berpikir bahwa pada saat Saulus menganiaya orang-orang atau anggota gereja, itu sama juga dengan menganiaya Tuhan. Dan sama juga kan posisinya sekarang dengan Daniel, pada saat orang-orang mencoba menganiaya dia seperti ini, di satu sisi kita yang membaca Alkitab di Perjanjian Baru mengetahui bahwa yang mereka sementara lakukan ini adalah kepada Tuhan. Dan sama seperti teman-teman bilang tadi, perlindungan Tuhan itu sangat nyata, bahkan 100%. Itu kalau dari saya. Menarik tadi ya. Saya sempat dengar bro kita David sempat singgung scene yang sebelumnya, bahwa bagaimana wakil-wakil raja memanggil dia ini, melaporkan bahwa Daniel seorang buangan lagi ya, untuk yang kedua kalinya ya dikatakan ya. Mungkin ini saya sempat baca Alkitab di Korintus ya, mungkin ini bisa sinkron ya. Betul yang terjadi saat itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Yang dimana dikatakan apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah ya. Mungkin bagi orang saat itu, oh ini orang buangan ini. Orang buangan, kenapa ini mau dipakai dia ya? Orang buangan, tapi dipakai oleh Tuhan. Ini saya rasa, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saling keterkaitan ya. Apa yang lemah ya, dia bisa mengalahkan yang berhikmat ya. Dia bisa mengalahkan yang kuat ya. Dia bisa mengalahkan yang kuat. Walaupun wakil raja saat itu mungkin memiliki latar belakang yang bagus ya, yang tinggi tentang pemerintahan, Allah menggunakan Daniel ya. Orang buangan yang mungkin bagi mereka lemah, bagi mereka ini tidak kuat, terbukti ya ayat ini ya, 1 Korintus 1 ayat 27. Betul, Brother Echon. Dan di sini kita lihat justru hasil yang diharapkan oleh pengkhianat-pengkhianat ini untuk dapat membunuh Daniel, justru itu membunuh diri mereka sendiri. Dan bukan hanya diri mereka sendiri, tapi keluarga mereka juga. Dan ini sangat luar biasa ya, kalau kita lihat peraturan-peraturan dulu. Kalau sekarang kalau kita lihat koruptor atau pengkhianat, itu yang dihukum hanya mereka sendiri. Dan mungkin keluarganya akan mendapatkan hukum moral, artinya mereka mungkin akan dibenci atau tapi tidak akan dihukum secara fisik. Tetapi dulu sangat menarik, keluarga mereka juga ikut dibunuh, ikut terbunuh. Bagaimana menurut teman-teman? Ini kayak scene film ya. Jadi kayak ada orang baik di awal teraniaya, hampir ada masalah, ada percecokan, lalu orang baik seolah-olah akan kalah, lalu di ujungnya orang jahat kena hukumannya. Jadi ini kalau kita lihat film, jadi kayak rata-rata film
action atau film-film yang ada sekarang kan begitu. Iya, betul. Happy ending. Happy ending, plotnya begitu kan. Plotnya begitu. Jadi ada plot dan ada masalah, lalu tiba-tiba di ujungnya ada cerita yang menarik. Nah, yang saya lihat bahwa apa yang kita lakukan di sini berdampak untuk keluarga. Walaupun keselamatan mereka bukan jaminan kita, tapi kalau aplikasi sekarang, apa yang kita lakukan berdampak bagi keluarga kita. Jadi hati-hati, mungkin kita merasa bahwa kalau saya jahat, kalau saya korupsi, mungkin keluarga saya hanya saya yang dihukum. Tapi kita lihat pelajari dari kisah ini, keluarga juga sangat terdampak atas hukuman tersebut. Jadi hati-hati dengan tindakan kita, karena bukan hanya kita yang akan terdampak, tapi keluarga dan orang-orang terdekat kita. Yang saya juga pelajari dari kisah ini di bagian terakhir, dengan iman Daniel, dan akhirnya dia bisa kembali lagi ke posisinya, Raja mendeklarasikan imannya. Jadi itu menurut saya sesuatu yang sangat tidak normal. Karena yang normalnya itu kan adalah pada saat kita mengalami suatu hal, kita yang menyaksikan kan. Oh, saya dulu sempat tidak bekerja, saya tidak punya makan, tetapi Tuhan masih memberikan saya makan. Dan akhirnya kita bersaksi juga tentang iman kita dan saksi-saksian yang lain. Tapi dengan pengalamannya Daniel, malah raja yang bersaksi untuk dirinya. Dan ini bukan yang pertama kali. Di Daniel 4 juga. Dan cakupan kesaksian para raja itu kalau di Nebukadnezar dan di Daniel 6 ini untuk satu dunia, karena pada saat itu kan kerajaan itu yang berkuasa. Jadi mungkin kita tidak baca di Alkitab sini kayak ada yang mendengar deklarasi raja dan akhirnya mereka bertobat menjadi pengikut Tuhan. Kita mungkin tidak baca hal itu, tapi yang jelas di sini adalah imannya Daniel, mendunia. Betul sekali, Brother Till. Saya tidak terpikirkan tentang itu ya, tapi menarik juga. Kejadian kepada Daniel yang mengeluarkan keputusan raja, tapi yang bersaksi adalah raja itu sendiri yang mengeluarkan keputusan undang-undang itu. Jadi memang ini ada, kalau saya lihat kenapa ini ditulis, memang kalau kita lihat tujuannya itu lebih besar dari kadang-kadang apa yang kita pikirkan. Bisa jadi kita memikirkan sesuatu, contohnya kita memikirkan tentang posisi kita di satu tempat. Skop kita itu hanya kecil sekali. Skop kita itu contohnya hanya 2 jari, tetapi kita tidak tahu bahwa Tuhan sementara memainkan suatu orkestra yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ya. Coba kita bayangkan, Raja Darius menyatakan imannya kepada Tuhan Daniel. Itu lebih dari happy ending bahkan. Iya. Kalau kita nonton film kan Bro Econ ya, itu lebih dari happy ending. Karena happy ending itu kalau kita lihat, happy ending itu cuma cukup Daniel selamat, orang yang jahat dihukum. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar, happy ending yang lebih besar yang seperti Bro Til yang tadi, luar biasa ini. Menarik ya, menarik sekali ya happy endingnya ini ya. Kalau mau dipikir, Daniel ini orang buangan ya, kejadian terjadi sama Daniel. Betul ya tadi, kejadian terjadi sama Daniel. Kalau kita bicara dunia sekarang ya, yang sudah serba teknologi ya, sudah serba gadget, medsos, bayangkan, ini contohnya terjadi orang buangan ya, terjadi mungkin di jauh sana ya. Tapi ini bisa viral. Kalau bilang ini viral ya. Raja masukin Lambe Tura bisa posting ini. Saya mau umumkan Kompas TV, CNN, TV One. Semuanya dia kasih ya, semuanya dia beritakan. Luar biasa ini, kita dapat pelajaran dari Darius ini, bagaimana kalau itu hal yang baik ya. Hal yang baik kita harus utarakan, kita harus sampaikan kepada orang lain ya. Hal itu baik, apalagi hal itu mengenai kebenaran, mari kita sampaikan ya, biar semua orang tahu ya, biar semua orang tahu. Luar biasa sih ini kalau ada Lambe Tura saat itu udah viral pasti ini ya, udah ada stasiun-stasiun televisi. Betul sekali Bro Edson, betul sekali. Dan ini kalau kita lihat, ini bukan hanya contoh, ini bukan hanya sekedar raja mengatakan, oh iya ya, Tuhan dari itu luar biasa ya. Ini bukan hanya statement, tapi peraturan. Nah, kalau kita lihat proses pembuatan peraturan di atas, itu lumayan kompleks juga. Artinya harus disetujui atau harus didiskusikan oleh orang-orang raja. Dan pasti yang didiskusikan itu bukan orang-orang yang telah dihukum mati, karena mereka sudah tidak ada. Tetapi raja telah mendiskusikan ini dengan 3 orang utama tadi dan 120 orang yang tadi. Artinya, karena pasti mereka akan bilang, Raja,
ini optiknya jelek untuk kamu. Ini nanti kalau kamu mengeluarkan peraturan ini, bagaimana dengan orang-orang yang menyembah tuhan-tuhan yang lain? Karena begini Raja, 30 hari yang lalu kamu baru mengeluarkan peraturan untuk menyembah kamu. Seakan-akan ada ketidakkonsistenan di dalam perintah-perintah raja ini. Jadi pasti hamba-hamba raja ini mengatakan kepada raja, bro, ini peraturannya tidak masuk akal. Tapi tekad raja itu luar biasa. Ya, dia bisa mengambil keputusan itu walaupun tampaknya di depan banyak orang itu tidak konsisten, tetapi dia tetap mengambil keputusan itu. Dan ini kalau menurut saya kuasa Tuhan. Hanya itu penjelasannya, karena tidak ada di dalam sejarah yang saya melihat seperti ini kisahnya. Seringkali saya mendengar raja itu mengakui, tetapi dia tidak membuat itu sebagai peraturan. Dia hanya mengakui saja. Tapi sampai peraturan itu sangat luar biasa sih kalau menurut saya. Kalau kita boleh kembali sedikit, apa yang Daniel lakukan hanya konsisten berdoa, hanya konsisten dalam berdoa. Tetapi dampaknya, dampak yang kita sudah bicarakan tadi, dampaknya mendunia, dampaknya global, dan dampaknya banyak orang yang bertobat karena kejadian Daniel. Jadi jangan anggap remeh tentang doa, baca Alkitab, bersaksi ke satu orang, karena dampaknya bisa global, dampaknya bisa banyak orang. Jadi iman kita, kepercayaan kita, apa yang kita lakukan secara konsisten akan menuai hasil. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti akan menuai hasil, dan dampaknya luar biasa dari kisah ini. Jadi pelajaran tentang konsistensi dalam melakukan sesuatu yang baik itu adalah hal yang baik. Karena Tuhan, tadi sudah sempat disinggung di awal, karena Tuhan ingin kita dekat dengannya. Tuhan ingin selalu kita dekat dengannya. Tapi kita hanya dekat dengan Tuhan atau hanya tulus berdoa ketika ada masalah. Jadi Tuhan akan selalu kasih masalah supaya kita selalu dekat, kan? Supaya kita selalu dekat. Nah, Daniel, dia dalam keadaan apapun, dalam masalah, dalam keadaan senang, dia selalu dekat dengan Tuhan. Jadi kenapa hidup saya banyak masalah? Mungkin kita hanya datang kepada Tuhan ketika senang-senang. Ketika banyak masalah. Mungkin kita hanya datang pada Tuhan ketika banyak masalah. Jadi makanya Tuhan pengen kasih masalah-masalah supaya kita dekat terus dengan Tuhan. Jadi konsistensi dalam berdoa, konsistensi dalam iman itu sangat penting. Jika saya juga boleh hubungkan dengan yang tadi mungkin sempat disebut bagaimana di buku Matius, Tuhan menginginkan kita untuk berdoa bahkan di dalam satu ruangan. Kalau di Matius 6 ayat 6 dia bilang, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi, kalau saya membaca bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ada satu kata yang saya dapatkan sangat apply di kisah Daniel, yaitu di bagian bahasa Inggris dia bilang, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Jadi apa yang Daniel lakukan di dalam suatu tempat yang cuma tempatnya pada saat itu, dampaknya itu bisa mendunia. Jadi mungkin ini bisa menjadi kekuatan iman bagi kita masing-masing, bahwa untuk memiliki suatu kerohanian di tempat di mana kita berada, di rumah kita atau di kamar kita tidak tahu mungkin seberapa itu bakal berpengaruh kepada orang lain, tetapi dari cerita Daniel, yang dia lakukan di kamarnya itu berpengaruh kepada seluruh dunia. Secara logis saya nggak bisa tangkap hal itu, tetapi ya itulah bagaimana Tuhan bekerja. Sebenarnya menambahkan satu lagi nih. Contohnya, kalaupun Daniel mati, kita asumsi, tetap dia memiliki dampak yang baik. Ya. Karena kita tahu tetap raja hasilnya kurang lebih akan sama. Nah, jadi begini, jangan sampai karena kita mendengar cerita ini terus kita selalu akan berharap bahwa kisah kita itu akan selalu menjadi seperti Daniel. Artinya bukan hanya mendapatkan posisi tinggi, tetapi kisah kita itu akan selalu happy ending. Tapi jangan lupa, ada juga beberapa contoh dalam Alkitab yang tokoh-tokoh ini mati. Ya. Hasilnya tetap baik. Jadi marilah kita melihat kisah Daniel ini dengan wawasan yang lebih luas, bahwa
tujuan akhirnya yang penting. Kita hanyalah instrumen. Ya. Apapun yang terjadi dengan kita, ya kita instrumen. Tetapi yang terjadi lebih besar dari itu, itulah yang lebih penting. Hasil akhirnya, bahwa nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, kalau di saya mungkin saya ingin menambahkan poin dari cerita ini. Kalau saya melihat ya cerita dari mungkin dari Daniel 1 sampai kita sekarang saat ini Daniel 6, yang saya lihat bagaimana aktivitas Daniel hanya satu, ya. Dia hidup dekat dengan Tuhan, ya. Dia mengutamakan Tuhan, ya. Karena kalau kita lihat dalam kisah ini ya saja, ya, mungkin kalau kita flashback lagi, kalau kita lihat hanya kisah ini, Daniel sebenarnya ini pasif dia. Hanya pasif saja dia sebenarnya, ya. Nggak akan aktif mau, oh saya harus cari pertolongan ke sini, harus minta pendapat bagaimana dari keluarga, dari kaum saya atau dari mana. Kalau saya lihat, saya berdoa, apapun terjadi di luar sana, mereka mau hancurkan saya, mau ini. Saya hanya satu, saya setuju tadi yang dikatakan David. Dia konsisten, ya. Bagaimana hidupnya konsisten, dia berdoa, berhubungan dengan Tuhan, ya. Dia tidak bilang, Raja, kamu harus posting, kamu harus buat aturan, kalau Allah saya yang benar. Nggak ada dia bicara seperti itu, ya. Hanya kuasa Tuhan, ya. Jadi kewajiban kita harus hidup, ya, dekat dengan Tuhan. Itu saja sebenarnya. Di luar itu, saudara-saudara, guys semua, biarkan Tuhan yang akan bekerja. Saya enak sekali nih kalau mau lihat, betul kan? Dia hanya dapat berita, berdoa. Disuruh masuk ke Gosingan, masuk, nggak ada perlawanan, ya. Masuk. Setelah raja datang, sudah. Dia lakukan apa yang sewajarnya yang dia lakukan. Dia tidak suruh, setelah saya lolos dari Gua Singa, saya tidak suruh raja mau buat aturan baru, tidak. Malahan raja sendiri. Kalau mau dibilang berarti besar kuasa Tuhan, ya. Kita tidak perlu ragu. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, ya, kita hidup bersama dengan Tuhan, iman kita harus kuat, ya. Iman kita harus kuat. Walaupun itu satu kali satu konsekuensinya mungkin mengancam nyawa, jangan takut, saudara. Ini pengalaman Daniel luar biasa, ya. Luar biasa pengalaman Daniel ini. Bisa menguatkan, ya, iman kita lah, biar lebih dekat pada Tuhan. Terima kasih. Dari saya terakhir, moral dan profesionalitas harus berjalan beriringan. Jadi umat Tuhan nggak boleh hanya jujur, rajin beribadah, tetapi juga harus rajin. Kita nggak mau kan kita jujur tapi dicap pemalas. Kita rajin beribadah tapi kerja kita nggak benar. Jadi menurut saya moral dan profesionalitas atau dari segi rohani dan profesionalitas itu harus berjalan beriringan. Jangan sampai di kisah Daniel ini, Daniel pasal 6 ini mengajarkan kita bahwa kita harus jadi orang Kristen yang berkualitas, orang Kristen yang top kualitas. Sehingga orang akan notice kita berbeda dan orang akan bertanya-tanya siapa Daniel, siapa Allahnya, sehingga orang akan punya dampak. Jadi kita harus berbeda di dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada kita harus merepresentasikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi poinnya adalah moral dan profesionalitas menurut saya harus berjalan beriringan. Wah, luar biasa ini kita diskusinya. Sangat menarik, ya, Daniel 6. Dan pastinya teman-teman yang akan mendengarkan podcast ini, tolong kita mengambil pelajaran-pelajaran ini untuk kita dapat hidupkan dalam kehidupan kita. Supaya podcast ini bukan hanya sekedar podcast, tetapi podcast ini bisa menjadi teladan bagi kita untuk kita dapat diberkati dan menjadi berkat kepada orang lain, karena kita telah melihat dan mengerti dengan baik-baik bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Daniel, ya. Oke, ini sangat menarik dan pastinya kita akan ada podcast lainnya kan, Bro David, Bro Tilsa, Bro Edson, untuk kedepannya. Dan nanti kita akan post lagi di sini supaya kita bisa sama-sama belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Oke, kalau begitu kita sudah selesai. Mari kita berikan thumbs up untuk viewers kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Thank you.